Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum kuliah bahasa visual kita lanjutkan, saya ingin cerita dulu ke teman-teman. Kalau nanti di tengah-tengah video suara saya tiba-tiba bindeng, teman-teman harap maklum ya, karena kemarin sore telinga saya kemasukan air, jadi ngefeknya itu ke suara yang kadang-kadang bindeng ya. Jadi harap maklum. Saya semoga saja nanti tidak ada masalah sampai video berakhir. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Di video sebelumnya kita sudah sampai ke jenis-jenis tanda visual ya, visual signs. Jenis-jenis tanda visual. Kita sampai ke indeks. Nah, ada yang belum saya masukkan di video tersebut, yaitu tentang meta sign dan metafora. Coba kita bahas dulu dua ini sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik, meta sign ya, sering juga disebut sebagai multi tanda. Jadi meta sign ini adalah gambar di mana gambar tersebut punya atau memiliki beberapa tanda sekaligus ya. Jadi satu gambar yang punya beberapa tanda sekaligus. Coba langsung kita lihat contoh berikut ini. Contoh kita yang pertama adalah ini emblem ya, emblemnya mobil termahal di dunia. Jadi emblemnya ini biasanya memang ada dua sepaket ya, antara logonya ini dan emblem seperti wanita yang akan terbang ya pakai jubah. Nah, ini multi tandanya di mana ya? Meta sign-nya di mana? Yang pertama, kalau kita lihat ya, ini adalah indeks. Jadi ketika kita melihat ya, ketika kita mendapati ada mobil tersebut di parkiran, di hotel atau di pusat perbelanjaan, kita bisa tahu bahwa mobil ini adalah indeks dari kemakmuran si pemiliknya. Kenapa indeks? Karena indeks itu kan punya hubungan kausalitas ya, sebab akibat. Dia bisa punya mobil ini karena dia makmur ya, seperti itu. Jadi hubungannya sebab akibat. Itu indeks. Kemudian juga mobil ini juga sekaligus simbol ya, dia simbol status sosial. Orang yang bisa punya mobil ini pasti status sosialnya bukan seperti kita ya, status sosialnya pasti dia kalangan atas sekali gitu. Kemudian selain simbol ada di status sosial, simbol yang lain juga ada di teks Rolls Royce ya. Di bawah ini di logonya kita tahu bahwa bahasa ya, teks ya, sistem kalimat itu juga termasuk juga dari bahasa. Jadi Rolls Royce R itu kenapa bentuknya seperti ini? Itu kan simbol ya, dia tergantung dari konvensi atau kesepakatan. Apakah bisa R itu bentuknya seperti O? Bisa, asalkan semua orang sepakat. Kalau R itu bentuknya O, berarti Rolls Royce itu kata pertamanya adalah lingkaran yang dibaca R, dan kemudian R yang dibaca O ya. Jadi ini simbol ya, bahasa teks tulisan itu simbol. Sama seperti kita ngomongkan kucing. Kucing itu yang kita kenal adalah binatang berkaki 4, berbulu lembut, jinak, suka mengeong, suka mengibaskan ekor. Itu kan konsep fisik ya. Sementara untuk konsep mentalnya, yaitu namanya kucing. Konsep mentalnya bisa macam-macam. Orang bisa trauma, bisa punya fobia, bisa. Bisa nggak kucing itu digunakan untuk merepresentasikan anjing? Bisa, asalkan disepakati semua orang. Jadi kucing itu
binatang berkaki 4 yang suka menggonggong, ya, suka menggonggong. Nah, itu bisa, itu yang namanya simbol, ya, sesuai dengan konvensi. Oke, lalu selain ada indeks, simbol, ternyata juga ada ikon, ya. Ikonnya di mana? Ikon ini kita ketahui bahwa kata kunci ikon itu mirip sekali dengan objek yang direpresentasikan. Mirip, punya kesamaan, punya kemiripan, ya. Kalau sama itu kan 100%. Mirip itu punya kemiripan. Nah, miripnya di mana? Ini bisa kita lihat. Nah, ikon wanita yang menggunakan jubah. Jubahnya sibakkan ke belakang dan dia menunduk seolah-olah dia posisi akan terbang, ya. Nah, ini ikon, ya. Ini ikon karena memang betul-betul mirip dengan objek yang diwakilkan. Jadi metasign dalam satu tanda visual. Lalu objek yang lain apa? Nah, ini bisa kita lihat, ya. Ini adalah rambu peringatan. Rambu peringatan ini juga metasign. Dia punya beberapa jenis tanda di sini. Yang pertama adalah dari segitiga. Segitiga ini kita tahu dia simbol dari rambu peringatan, ya. Setahu saya semua rambu peringatan, warning sign itu selain segitiga juga berwarna merah, ya. Kadang juga ada yang tidak merah, tidak segitiga tapi merah, itu rambu larangan, prohibition sign. Nah, segitiga, lingkaran, kotak itu kan macam-macam bentuk dari rambu lalu lintas yang itu juga kesepakatan, ya, kesepakatan. Apakah boleh rambu itu dibuat bentuknya limas? Boleh. Tapi masalahnya bukan hanya itu, ya. Kita tahu bahwa bentuk dari formnya rambu lalu lintas itu juga punya unsur durabilitas. Kenapa dia ujung-ujungnya melengkung, corner shape, round shape seperti ini? Karena terkait dengan durabilitas, ya. Kalau dia lancip, otomatis ketika dia kena hujan, air itu akan lama turunnya. Kalau dia lancip, ya, kalau dia corner, begitu dia rounded, kena air dia akan langsung netes, sehingga dia punya durabilitas yang lebih baik dibandingkan sisi rambu yang lancip. Nah, itu sebenarnya tergantung kesepakatan, tapi juga kembali lagi ke berbagai faktor seperti durabilitas. Selain itu juga keamanan. Bayangkan jika rambu ini sudutnya lancip semua dan dia berada di jalan yang memang banyak orang berlalu lalang, ya, itu sangat riskan untuk faktor safety. Baik, kita tahu simbol segitiga itu adalah simbol dari peringatan, rambu peringatan, termasuk warna merahnya juga. Warna merah, warna kuning, warna biru di rambu lalu lintas itu adalah semuanya kesepakatan. Kemudian tanda berikutnya selain simbol apa? Kita bisa lihat di rambu ini ada gambar, ya, yang mirip dengan rusa. Ketika sesuatu itu mirip dengan asli, berarti dia itu ikon, ya. Berarti di sini ada ikon rusa, kemudian ada simbol segitiga dan warna merah ini. Nah, lalu ada tanda berikutnya, ya, yaitu indeks. Indeksnya di mana? Di sini. Ketika kita melewati rambu ini di perjalanan, berarti di sekitar itu kita harus hati-hati. Karena apa? Ada banyak rusa melintas, ya. Itu indeks. Misalkan kita masuk ke taman safari, gitu. Kemudian kita masuk ke zonanya rusa atau mungkin binatang harimau. Nah, ada gambarnya harimau, berarti itu indeks di sekitar itu adalah zonanya atau kawasan untuk harimau, ya. Nah, ini contoh
dua contoh dari untuk meta sign ya, dan saya rasa contoh yang lain juga banyak, jadi bukan hanya dua ini. Baik, itu tadi tentang meta sign. Sekarang kita ke jenis tanda berikutnya, yaitu metafora. Metafora ini banyak sekali digunakan di karya DKV, sehingga teman-teman saya pikir wajib untuk mengetahui ya, karena ini bekal seorang desainer untuk bisa menerjemahkan verbal ke visual dengan efektif ya. Baik, metafora. Di linguistik kita kenal metafora itu disebut juga sebagai majas atau kiasan. Nah, kalau teman-teman saya lupa dapat mata pelajaran majas itu di mana, ataukah di menengah atau di atas ya, atau mungkin dua-duanya dapat. Yang jelas ketika di linguistik dia punya banyak sekali jenis ya, seperti saya lupa bentuk jenis-jenisnya metafora itu. Ingat saya ada beberapa ya. Misalkan ini coba kita ambil contoh ya. Kalau di linguistik misalkan ini yang suka baca novel itu biasanya novel itu banyak sekali menggunakan bahasa kiasan, sehingga lewat majas itu kita imajinasi kita akan bisa interpretasi novel itu dengan lebih baik ya jika menggunakan bahasa majas. Ini sebabnya kenapa novel ketika dibuat filmnya dan orang sudah baca novelnya kemudian lihat filmnya, mayoritas mereka kecewa karena imajinasi ketika membaca novel dan melihat visual itu ternyata kurang bisa diterjemahkan oleh sutradara dengan baik ya. Jadi memang lebih imajinatif ketika kita membaca teks. Namun kalau memang bisa diinterpretasi dengan baik ya, yang dari verbal ketika diubah ke visual itu akan bisa sangat efektif. Nanti coba kita lihat contoh-contohnya. Baik, kalau di linguistik seperti ini ya, kita sering membaca angin membelai rambut ya, angin membelai rambut, padahal yang sering membelai itu adalah tangan ya, bukan angin. Kemudian kita tahu lagi cuci otak ya, padahal yang sering dicuci itu bukan otak tapi pakaian ya. Kemudian mulut harimau. Nah, harimau ini kan sukanya mengaum ya, Nah, ini digunakan untuk menggantikan untuk perumpamaan ya, seseorang yang suka ngomong aja apa ya. Nah, ini saya tulis seperti netizen itu. Sukanya nyinyir atau sukanya ya ngomong nggak jelas gitu. Itu mulut harimau. Atau kalau ngomong nyelekit, ya, itu sama seperti mulut harimau. Kemudian juga buaya darat. Nah, ini unik. Kenapa? Padahal buaya itu hewan yang lumayan setia ya, meskipun tidak setia betul. Tapi dia lumayan setia karena ini yang unik. Kenapa? Karena meskipun buaya itu hewan yang setia, tapi di masyarakat terlanjur dipakai istilah buaya darat itu digunakan untuk menggantikan laki-laki yang suka gonta-ganti pasangan atau yang tidak setia ke pasangan. Itu disebut buaya darat. Nah, ini kalau orang Jawa namanya salah kedaden ya. Sudah salah tapi karena kebiasaan akhirnya diteruskan. Ya, akhirnya tetap dipakai. Ini teman-teman sebenarnya perlu tahu bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita terima itu sebenarnya juga tidak betul-betul amat ya. Jadi perlu kita kritisi juga. Seperti kepala batu ya, ini kepala batu. Batu keras, kepala kerasnya seperti batu ya. Jadi sifatnya itu keras, kepalanya itu mengambil perumpamaan seperti kerasnya batu. Nah, di atas ini adalah contoh-contoh dari metafora linguistik. Sementara kalau di metafora di bahasa visual bagaimana? Nah, ini coba kita akan ulas ya. Metafora visual itu dia menampilkan seperti ini. Caranya seperti ini. Menampilkan gambar A untuk menjelaskan B
di mana gambar A itu punya kemiripan dengan B. Kemiripannya apa? Macam-macam. Punya kemiripan struktur fisik, punya kemiripan sifat. Nah, seperti itu. Jadi memang ada kemiripannya. Kemiripannya apa? Macam-macam. Yang jelas gambar A dipakai untuk menjelaskan B, di mana A itu punya kemiripan dengan B. Ini seperti yang saya ulas di awal ya. Di DKV, terutama di periklanan, metafora itu sangat efektif menyampaikan pesan melalui perumpamaan visual. Sebenarnya bukan hanya di DKV, kita tahu di desain secara umum, misalkan di arsitektural, kita tahu beberapa gedung itu juga metafor. Ya, seperti misalkan Sydney House Opera kalau tidak salah itu yang bentuknya ya seperti itulah. Itu kan mirip-mirip apa sih, keong atau perahu itu. Ya, kalau saya tidak salah itu jadi metafor. Nah, seperti itu. Jadi perumpamaan ya, perumpamaan. Nah, di DKV atau periklanan, seperti yang tadi saya ulas, metafora ini sangat efektif menyampaikan pesan melalui perumpamaan visual. Jadi dia diterapkan di bidang-bidang DKV untuk memudahkan audiens itu memahami pesan. Ya, coba kita lihat contohnya satu persatu. Nah, ini contoh yang bagus ya. Contoh yang bagus. Ini kita lihat karya visual yang bagus itu cenderung eksekusinya kadang simple sekali, tapi bisa langsung kena ya, audiens bisa langsung paham gitu. Ini coba secara struktur fisik coba kita lihat. Ini ada seperti daunnya tomat ya, daunnya buah tomat yang hanya daun atas gitu. Kemudian ada bawahnya botol ya, bawahnya botol. Kemudian ada teks di bagian bawah, no one grows ketchup like Heinz. Nah, ini dari gambar ini dan dengan tulisan di bawah ya, kita bisa langsung paham bahwa ternyata ini adalah iklan kecap saus tomat ya. Ini iklan saus tomat, di mana bawahnya botol itu dia dipinjam untuk menggantikan dari tomat yang asli. Kalau iklan ini menampilkan ilustrasi utama tomat asli, saya rasa orang tidak bakal noleh karena itu sudah sangat jamak. Jadi unsur inovasinya tidak ada. Tapi begitu ada hal baru, kemudian dan ini mudah difahami karena dia related dengan merek tersebut, jadi orang bisa langsung paham mudah. Oh, ini kok seperti tomat, ternyata bukan. Oh, ini bawahnya botol saus tomat. Ya, jadi seperti itu. Dan fungsi teks di bawah ini, dia fungsinya sebagai jangkar ya, anchoring. Jadi dia menjangkar, memudahkan pesan itu untuk nyantol ke persepsi konsumen atau audiens dengan mudah. Anchoring ya, tugasnya anchoring, menjangkar. Oke, kemudian contoh berikutnya. Nah, ini simple sekali. Ini contoh penggunaan metafor ke bidang DKV. Ya, ada point of interest di tengah dan ada logo di kanan atas, pojok kanan atas. Logonya kecil. Dan yang di tengah ini jadi pusat perhatian. Ini saya rasa produk ini tidak ada di Indonesia, atau ada mungkin hasil ekspor, karena di apotik saya jarang nemu. Yang sering nemu obat sakit kepala itu bukan merek ini ya. Ini kita tahu merek ini digunakan untuk pereda nyeri kepala atau sakit kepala atau pusing. Dan bentuknya saya rasa ini bentuknya tablet ya, lingkaran tablet. Ketika lingkaran itu dicuil seperempat, maka dia secara fisik ya,
dia mirip dengan helm. Dan ketika ditambahkan atribut seperti ini, maka dia sudah sangat mirip dengan helm olahraga American football atau rugby. Ya, dimana kita tahu olahraga tersebut full body contact ya. Sering nabrak-nabrakan seluruh tubuh ya demi. Nah, saya juga nggak tahu aturan mainnya bagaimana, itu yang jelas kalau kita lihat itu sering tabrak-tabrakan. Nah, ketika orang tabrak-tabrakan seperti itu, kepala itu kan pusing ya. Kepala itu pusing. Nah, di sini letak korelasi, letak hubungan dari aspirin dengan olahraga atau untuk mencegah kepala pusing itu di situ. Ya. Jadi korelasinya di situ. Hubungannya mudah dikaitkan, cuman dia punya inovasi di bentuknya. Sekali lagi, kalau ini dia menampilkan helm rugby yang asli, saya rasa orang juga nggak bakal noleh ya, nggak bakal noleh. Oke, coba kita lihat berikutnya. Ini juga sama ya, dia punya pendekatan metafor. Semua yang kita lihat ini punya pendekatan metafor. Cuman yang menarik, nah ini tadi warnanya itu warna panas ya, warna panas. Saya juga nggak tahu nanti kalau backgroundnya ini kita ganti pakai warna dingin, apakah bisa menstimulus kita dengan sama. Saya rasa juga berbeda ya. Ini bisa kita lihat yang jadi ilustrasi utama adalah gelas ya, mulut gelas yang difoto overhead 90 derajat dari atas, tapi dia digunakan ditambahi dengan atribut seperti jam waker, dimana kita tahu dua hal ini kerap ada di pagi hari ya, ketika orang bangun itu bisa karena waker. Nah, kalau di sini bisa karena asapnya merek ini. Jadi asapnya merek ini bisa dianalogi, itu bisa membangunkan orang ya. Asapnya produk Nescafe ini bisa dianalogikan membangunkan orang. Nah, itu yang bagus ya, metafor. Nah, ini produk berikutnya. Ini juga bukan produk dalam negeri, tapi juga dijual di pusat perbelanjaan. Ini produk pepper sauce, bentuknya cair, hampir seperti saus sambal, tapi dia lebih nyelekit ya, lebih cair, lebih nyelekit. Nah, panas pedesnya itu bisa digantikan meminjam bentuk dari apar, alat pemadam api. R-nya apa, ringan ya, enggak tahu lah, apar gitu. Orang manggilnya apar gitu ya. Bentuknya apar itu kan digunakan untuk memadamkan api ya. Nah, di sini apinya dari mana? Apinya dari pepper sauce ini. Jadi ini sebenarnya meskipun tanpa teks ya, ini sudah cukup komunikatif. Sebenarnya tanpa teks juga sudah komunikatif, tapi ingat, teks di sini digunakan untuk anchoring, menjangkar agar audiens semakin mudah paham. Ya, ini kalau kita pakai apar yang asli, kita tempeli stiker merek ini juga, saya rasa juga orang nggak bakal noleh. Ini bisa-bisanya desainer ya. Dia meminjam apar untuk digunakan menjelaskan dari pedesnya saus ini, digunakan untuk memadamkan pedesnya saus ini. Oke. Ini contoh terakhir ya. Ini juga bagus sekali. Dia hanya ada laki-laki di foto overhead ya, dari atas 90 derajat dari atas. Jadi siluet dari krim malam ini dia membentuk bentuknya bulan ya, membentuk bentuknya bulan. Nah, ini keren sekali, dan hanya ada
tulisan yang memang saya rasa ini memang ada di tutup kemasannya memang seperti ini ya, jadi seperti ini. Ini simple tapi konseptual dan high impact ya, orang bakal gampang recall memorinya itu untuk memanggil kembali gampang ketika dia ingat krim malam apa sih, oh itu loh yang iklannya seperti bulan. Nah itu seperti itu bisa-bisanya desainer DKV ya. Oke, sekarang contohnya sudah kita lihat. Sekarang kita lihat bagaimana proses atau prinsip kerja dari metafora visual ya. Oke, prinsip kerjanya ada di sini. Coba kita lihat. Ini mungkin teman-teman ada yang tidak paham juga dengan gambar ini. Mirip apa sih? Nah itu. Karena ini sama seperti ketika saya menjelaskan meme kemarin ya. Ada aktris yang dia populer sebelum teman-teman lahir, jadi otomatis pengalaman teman-teman belum ada seputar artis tersebut. Nah, sama seperti ini. Ini foto yang mirip dengan tragedi 2001 ya, 2001. Dan nanti ketika kita ulas ternyata ada memang kemiripannya. Coba kita baca dulu ya. Ini ditinjau dari relasi tanda ya. Iklan ini menggunakan metafora dua batang rokok yang jika kita interpretasi mengingatkan kita pada menara kembar World Trade Center tahun 2001 yang ditabrak oleh pesawat komersil dan kemudian jatuh korban banyak sekali dan kemudian muncul fobia, Islamofobia seperti itu di seluruh dunia. Nah, yaitu awal mulanya ya, seperti itu. Metafora dua batang rokok ini digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau dahsyatnya pengaruh negatif rokok yang bahayanya itu disamakan dengan bahaya terorisme. Ya, ini saya tulis ada di pesan tertulis kiri bawah. Nah, coba kita baca ya. Nah, ini. Ternyata kematian akibat terorisme itu ada 11.337 orang meninggal akibat terorisme. Di satu sisi, kematian akibat tembakau, saya juga kurang jelas ini apakah sebaiknya kematian akibat merokok ya, bukan tembakau ya. Kalau tembakau saya rasa tidak membuat orang meninggal. Yang membuat orang meninggal itu kan kegiatan merokoknya ya. Kalau tembakaunya dibuat dimasak sayur juga sepertinya juga tidak apa-apa. Oke, kematian akibat merokok sejak 2001 30 juta orang. Ya, bayangkan ketika kematian akibat teroris itu hanya 11.000 dan kematian akibat merokok itu 30 juta orang. Namun berita yang ada di media massa itu sangat dominan tentang terorisme. Sementara tentang bahaya negatif merokok itu tidak diulas, tidak jadi topik yang menarik untuk muncul di media massa. Sementara topik terorisme itu itu sangat menjual ya. Nah, prinsip kerjanya bagaimana sih dari metafora visual ini? Mohon maaf, ini lupa saya sampaikan ya. Sebenarnya ini adalah iklan layanan masyarakat untuk berhenti merokok ini. Kalau saya tidak salah, ini iklan dibuat oleh agensi di New Zealand dan memang setelah dibuat ya tahun 2001 itu banyak kontroversi karena ya dianggap mungkin tidak peka dengan situasi saat itu atau bagaimana sehingga kurang ramenya itu sisi negatifnya karena dianggap kurang peka.
Ini saya beruntung masih punya gambarnya, karena kalau di searching lumayan susah sekarang. Nah, prinsip dasar dari cara kerja metafora di iklan ini yaitu ada dua, ya. Prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah prinsip susah di sini aja ya. Ya, prinsip transfer. Transfer itu apa? Transfer itu pengambil alihan, substitusi, translasi ya. Translasi atau transposisi dari satu sistem tanda A ke sistem tanda yang lainnya atau B. Jadi transfer posisi dari satu sistem tanda A ke sistem tanda yang B. Nah, di sini bagaimana? Semua mitos di balik peristiwa menara kembar ya, mitos seperti teror, kematian, paranoid, Islamofobia seperti itu ditransfer, ditransposisi ya, transfer posisi, diterjemahkan ulang untuk menunjukkan betapa bahayanya kegiatan merokok. Ya. Jadi kengerian akibat terorisme di menara kembar WTC itu disamakan dengan kengerian bahayanya akibat merokok. Nah, ini transfer dari menara WTC ke menara rokok ini. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Itu transfer. Prinsip yang kedua yaitu similarity. Ya, similarity ini bagaimana? Dia punya perbandingan sifat ya, perbandingan sifat kemiripan. Ini yang saya sebut di awal tadi, dia punya kemiripan antara A dan B. Kemiripan secara struktur bentuk. Kita tahu dua batang rokok ini ketika dia dijajar seperti itu, ini ternyata punya kemiripan dengan menara kembar. Coba kita lihat. Nah, ini. Ya. Ini dia similar. Selain itu juga transfernya dari menara ini ke merokok ini. Jadi kengerian ini ternyata lebih ngeri ini. Ya, ternyata lebih ngeri ini dibanding ini. Cuma yang rame diulas di media massa itu yang ini. Mengapa ini tidak pernah diulas? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini pendekatan yang menurut saya sangat bagus. Cuman karena memang mungkin ya orang sensitif seperti itu, akhirnya mungkin kurang diterima ya. Tapi pendekatannya menurut saya ini sangat cerdas. Baik, ini tadi dua prinsip kerja dari metafora visual, yaitu transfer dan similarity ya. Nah, ini saya tulis di sini. Sebenarnya tidak semua kiasan verbal itu bisa diterjemahkan ke bahasa visual. Jadi tidak semua kiasan verbal itu bisa diterjemahkan ke bahasa visual. Karena ya lumayan susah juga ya di sini. Susahnya desainer itu dia harus punya kosakata bahasa visual yang sangat banyak. Misalkan Anda mau gambar kiasan verbal keras kepala, atau apakah mau menggambar kepala dan batu atau kepala dan palu, itu yang susah ya. Jadi tidak semua kiasan verbal itu bisa diterjemahkan ke bahasa visual. Kita sebagai desainer perlu banyak sekali kosakata ya, punya vocabulary visual language itu yang sangat luas, sehingga ketika kita perlu menggunakannya untuk menerjemahkan kiasan verbal ke visual, kita bisa langsung recall itu cepat atau enak ya. Ya, contohnya seperti yang tadi kita lihat di iklan-iklan yang menggunakan pendekatan metafora itu karena kecerdasan dari desainernya. Nah, ini makanya saya tulis di sini ya. Desainer perlu kecerdasan visual untuk memilih A yang bisa ditransfer dan punya similarity dengan B. Ya, itu PR dari teman-teman atau kita di situ. PR kita sebagai desainer di situ. Kita sudah tidak lagi berkutat dengan teknis ya. Kita mau pakai efek yang apa sih? Kita mau pakai
teknik arsir apa, kita mau pakai flat design atau pakai pendekatan pop art atau mau pakai enggak, itu sudah melampaui itu ya, melampaui itu. Oke, ini tadi metafora visual ya. Jadi dua hal yang kurang dari materi kita sebelumnya saya rasa sudah saya ulas. Setelah ini kita akan ganti ke topik video yang lain, yaitu fungsi bahasa visual. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, ini sudah berapa menit kira-kira? Oke, sebentar lagi aja ya. Sampai mana tadi? Kita ke fungsi gambar. Nah, ini oke, sebentar saya pause dulu, saya mau minum dulu ya. Bentar ya, oke. Baik, ternyata video kita sudah 30 menit, jadi saya rasa untuk yang penjelasan gambar visual ini saya lanjutkan ke video berikutnya. Jadi ini bisa saya akhiri dulu, kita ketemu ke video berikutnya. Terima kasih.